Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Maluku Antarnusa edisi hari ini, Selasa 17 Januari 2017. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. KMP Temi terbakar siang tadi. Pasca ditariknya aparat keamanan, penambang liar di Gunung Botak mulai beraktivitas. Demikian topik berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Bersama saya Dewi Intakailola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, kapal motor penyeberangan KMP Temi yang sementara diperbaiki di galangan kapal atau Dok Wayame siang tadi terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api las yang mengenai tumpahan minyak di dalam kapal. Kebakaran yang menimpa KMP Temi ini terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saat itu karyawan PT Dok Wayame Ambon sementara melakukan perbaikan terhadap kapal tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api las yang mengenai tumpahan minyak di dalam kamar mesin. 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam juga memanfaatkan air laut untuk memadamkan api. Beruntung kebakaran hanya terjadi di kamar mesin dan tidak merambat ke bagian lain dari kapal itu. Sekitar 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tadi pengaruh las, itu kan kelihatannya di bagian di bagian kamar mesin di bawah itu kan ada campuran air sama minyak. Itu kan tangki balans di bawah. Ini campuran dari waktu tadi mereka potong bawah kapal itu buat bikin ganti plat itu mungkin karena minyak yang ada di situ. Itu diperkirakan seperti itu. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Aparat keamanan yang bertugas mengawasi penambangan liar di Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru telah ditarik 6 Januari lalu. Penarikan itu mengakibatkan aktivitas penambangan liar emas di Gunung Botak kembali terjadi. Pada 6 Januari lalu, aparat keamanan yang bertugas di kawasan Gunung Botak, Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, ditarik pulang. Kapolres Pulau Buru AKBP Leo Simatupang mengatakan aparat TNI Polri yang bertugas di lokasi tersebut sementara dipulangkan untuk persiapan pengamanan pilkada serentak pada Februari mendatang. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan kontrol terhadap kondisi di wilayah Gunung Botak. Saat ini sementara ditugaskan masyarakat adat dan satpam yang ada di sana untuk melakukan pengamanan di beberapa titik. Simatupang berharap masyarakat adat mampu menjaga stabilitas keamanan di lokasi tersebut sehingga tidak ada penambang liar yang kembali. Simatupang berjanji akan menindak tegas penambangan liar jika kedapatan beroperasi di Gunung Botak. Kami memberdayakan Pam Swakarsa itu dari masyarakat adat dan dari security sendiri yang ada di sana. Nanti kita melakukan pembinaan. Berarti dari polisi tidak yang melakukan penjagaan di sana ya Pak? Penjagaan tidak, hanya kontrol-kontrol. Sementara tidak, karena kita lagi fokus untuk pemilu kada dulu. Dan nanti kami mengharapkan dari pemerintah provinsi juga bersama-sama dengan aparat kepolisian, dengan TNI dari Kodim, memberikan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur yang berhubungan dengan masalah kegiatan di Gunung Botak. Menurut Kapolres, pihaknya bekerja sama dengan TNI saat ini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Maluku yang berhubungan dengan masalah Gunung Botak. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan. Ditariknya aparat TNI Polri dari wilayah Gunung Botak pada 6 Januari lalu membuat penambang liar mulai berdatangan dan melakukan aktivitasnya di sana. Hal itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat Desa Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru akan terjadinya tindak kriminal di wilayah itu. Mereka meminta aparat keamanan kembali ditempatkan di sana.
Inilah para penambang liar di wilayah Gunung Botak yang sudah mulai melakukan aktivitasnya di Desa Wamsaid, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru beberapa waktu terakhir pasca ditariknya aparat keamanan pada 6 Januari lalu. Mereka kembali melakukan penambangan dan mengoperasikan tromol-tromol yang digunakan untuk pengolahan batuan emas. Masyarakat adat setempat meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk secepatnya mengusir para penambang liar yang sudah kembali beraktivitas di kawasan tersebut. Mereka khawatir kegiatan penambangan liar menimbulkan konflik dan kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan dan perampokan yang kerap terjadi beberapa waktu sebelumnya. Selain itu, kekhawatiran kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat penggunaan merkuri dan zat kimia lainnya jika aktivitas penambangan liar kembali dibiarkan. Olehnya, mereka meminta agar aparat keamanan kembali ditugaskan di sana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, aktivitas tambang emas Romang telah berdampak buruk bagi penghidupan warga di pulau itu. Usaha lebah madu hutan, ternak sapi maupun perkebunan tergusur akibat aktivitas produksi tambang yang dioperasikan oleh PT Gemala Borneo Utama. Aktivitas tambang emas yang dioperasikan PT Gemala Borneo Utama (GBU) menyisakan duka mendalam bagi warga Romang, Maluku Barat Daya. Akibat dari operasi tambang di pulau kecil itu, mata pencarian warga sehari-hari tergusur. Ternak, lebah madu hutan mereka jauh berkurang, sementara ternak sapi pun mengalami nasib yang sama. Puluhan sapi warga setempat hilang dan tidak ditemukan. Perkebunan pala yang dirawat selama bertahun-tahun tergerus akibat aktivitas pengeboran. Hal ini diakui pemuda daerah Romang Ishak Nyair Lai di Ambon. Menurut Nyair Lai, lebah yang menghasilkan madu selama bertahun-tahun menghilang akibat kebisingan aktivitas tambang. Akibat pengeboran di wilayah hutan, kemudian madu hutan sudah mulai berkurang dan hampir punah. Itu juga kami bagian kusioner dan masyarakat juga menjawab bahwa pada tahun 2006 itu masyarakat memanen madu hutan itu hampir 100 ton setiap tahun, karena dalam setiap tahun itu ada 2 kali panen di bulan April dan bulan Oktober. Padahal terakhir mereka dapatkan di tahun 2016 itu 1 ton juga tidak sampai. Itu kenapa? Karena madu sudah mulai migrasi ke wilayah lain seperti Kisar, Wetar, dan sebagainya. Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Konstansius Kolatveka, menyatakan beroperasinya perusahaan tambang GBU berkelanjutan secara tidak langsung melenyapkan penghidupan, budaya, dan adat istiadat warga Romang. Lembaga Kalesang bersama perwakilan warga Romang telah menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden guna menanggapi aktivitas pertambangan emas di Pulau Romang. Saya kira ini gerakan genosida. Negara ini, Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan, atas nama Menteri SDM, atas nama Gubernur Maluku, atas nama Bupati, atas nama instansi terkait, mengatasnamakan itu dengan landasan undang-undang dan melegalkan untuk aktivitas tambang pada pulau kecil dengan ribuan masyarakat, kurang lebih 4.000 masyarakat, 4.000 jiwa di sana. Tanpa hari tidak ada konsep penyelamatan masyarakat pada pulau kecil. Ini sangat luar biasa, ini genosida. Menurut Konstansius, sesuai undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir, Romang merupakan pulau kecil yang tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas industri berskala besar. Padahal operasi pertambangan tersebut mendapat izin dari pemerintah MTB kala itu dan izin produksi selama 20 tahun dari pemerintah Provinsi Maluku. Melkilatus Saule, Sarlas Polaman melaporkan. Pemirsa, hampir dapat dipastikan Evert Herman Kermite akan menggantikan posisi Samson Atapari sebagai anggota DPRD Maluku sisa waktu periode 2014-2019. Kepastian penggantian antar waktu tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhutu, kepada TVRI hari ini. Hingga saat ini baru PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang telah menyampaikan nama pengganti antar waktu kadernya di DPRD Maluku.
PDI Perjuangan menyampaikan nama Evert Kermite akan menggantikan Samson Atapari. Sementara Hanura menyampaikan nama Abdul Rashid Kota Lima yang akan menggantikan posisi Yasin Payapo. Kedua kader partai tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai peraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2014 lalu. Mereka berdua juga telah mendapatkan rekomendasi dari partainya masing-masing. Sementara Partai Persatuan Pembangunan, PKS dan Partai Golkar hingga saat ini belum menyampaikan nama sebagai pengganti kader mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala ataupun wakil kepala daerah dalam pilkada tahun 2017 ini. Sekretaris DPRD Maluku Roy Manuhutu mengatakan 3 partai tersebut hingga saat ini masih berproses. Pelantikan antar waktu 5 anggota DPRD Maluku yang mundur karena mencalonkan diri pada pilkada belum dapat dipastikan. PAW masih menunggu 3 partai lainnya yaitu Golkar, PKS, dan P3. Jadi kita harusnya kolektif. Nah, kita harus sampaikan kolektif karena Menteri Dalam Negeri dia keseluruhan satu kali. Kalau ketemu dia perintahkan pelantikan ini sekaligus. Jadi yang dua sementara mengurus berkas, setelah itu baru kita sampaikan ke KPUD. Nah sementara yang baru masuk ini di DPR itu dari Hanura, fraksi Hanura, dari partai Hanura, kemudian dari PDIP dan Golkar belum, P3 juga belum, maupun yang PKS. Seperti diketahui 5 anggota DPRD Maluku periode 2014-2019 mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2017. 5 anggota DPRD tersebut masing-masing Syarif Hatler dari P3, Samson Atapari dari PDI Perjuangan, Sufi Majid dari PKS, Yasin Payapo dari Partai Hanura, dan Dharma Oratmangun dari Partai Golkar. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan membangun Sudirman Flyover sebagai solusi mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Kota Ambon, terutama di kawasan Mardika dan Batu Merah. Rencana pembangunan jalan layang dengan 3 skenario tersebut ditolak fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon. Untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Kota Ambon, terutama di kawasan Mardika dan Batu Merah, pemerintah akan membangun Sudirman Flyover. Diagendakan dalam tahun ini perencanaan pembangunan jalan layang tersebut telah dirampungkan. Kepala BPJN Wilayah 16 Maluku Utara, Safwan HR, mengakui pihaknya bersama pemerintah Provinsi Maluku sementara mempersiapkan desain Sudirman Flyover yang nantinya selain dapat mengurai kemacetan juga akan mempercantik wajah Kota Ambon. Flyover Sudirman ini sementara kita persiapkan desainnya, tetapi untuk alokasi dananya belum disiapkan 2017 ini. Jadi masih dalam perencanaan, Pak? Ya, masih dalam perencanaan. Kendati masih dalam tahap perencanaan, namun keinginan pemerintah membangun Sudirman Flyover sebagai solusi mengatasi kemacetan, terutama di kawasan Mardika dan Batu Merah, ditolak fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Japri Tahitu, menegaskan alasan penolakan pihaknya karena dengan pembangunan Sudirman Flyover tidak mengatasi masalah kemacetan di kawasan itu. Japri Tahitu mengatakan pembangunan jalan layang tersebut hanya akan memindahkan kemacetan dari kawasan Mardika dan Batu Merah ke dalam kota dengan 3 skenario pembangunan yang telah ditawarkan. Penolakan pihaknya juga didasarkan pada banyaknya rumah warga yang nantinya akan tergusur dengan pembangunan Sudirman Flyover. Bagi kami, flyover ini bukan merupakan solusi untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Ambon. Kalau dari aspek manajemen trafik, itu yang dibilangkan bagi kami, ini ibarat kami memindahkan kemacetan di Sudirman, itu dibuang ke sepanjang jalan
belakang Soye Rijali sampai ke Batu Gajah. Karena skenario flyover itu kan pertama dari Sudirman, turunnya di pertigaan Karpan. Skenario kedua dari Sudirman, turunnya di sekitar Fris. Skenario ketiga, turunnya di RRI, dekat kantor PD Perjuangan yang lama itu loh. Nah, teman-teman bayangkan, kalau bentangan seperti itu, berapa jumlah penduduk yang rumahnya itu mesti direlokasi. Alokasi anggarannya di mana? Karena itu saya kira flyover itu bukan problem solving dari problem yang ada. Kayak begitu. Dan atas dasar itu saya kira saya minta Pak Gubernur lah untuk meminta kepada Balai Jalan Nasional untuk lelang perencanaan itu dipending atau ditunda dulu. Karena tidak menjawab problem soal kita mengurai kemacetan yang ada di Kota Ambon. Jika Sudirman flyover ini dia memiliki sisi positif yang sangat baik terhadap rakyat Kota Ambon, maka kita sepakat dengan kebijakan ini. Tetapi ketika kebijakan ini, planning ini dia memberikan dampak negatif, memiliki negatif yang lebih dominan ketimbang positif dan merugikan rakyat Kota Ambon, maka kita sepakat dengan hal ini. Nah, olehnya itu beta takutnya jangan sampai penggusuran terjadi. Misal ketika flyover jembatan Sudirman flyover ini didirikan, terus penggusuran mulai dijalankan, terus tidak ada jaminan yang pasti dari pemerintah, selayaknya seperti pemerintah yang ada di Kota Jakarta seperti itu, yang melakukan penggusuran namun tidak ada jaminan yang pasti untuk rakyat Jakarta seperti itu. Jadi buat saya seperti itu. Penolakan pembangunan Sudirman Flyover ini disampaikan Japri Taihutu seusai menerima perwakilan demo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kami Daerah Kota Ambon. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kami Kota Ambon mempertanyakan penggunaan peraturan wali kota dalam penyesuaian tarif retribusi parkir. Dalam aksi demo di DPRD Kota Ambon, aktivis Kami meminta penyesuaian tarif retribusi parkir itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepian jalan oleh pemerintah Kota Ambon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 dipertanyakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kami Kota Ambon. Dalam orasinya, aktivis Kami Kota Ambon, Hamis Sowakil, menyatakan kebijakan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjadi payung hukum penetapan retribusi. Seusai melakukan orasi, para pendemo ini diterima Komisi 3 DPRD Kota Ambon yang dipimpin ketuanya Kristianto Laturiu. Aktivis Kami Kota Ambon mempertanyakan penggunaan peraturan wali kota dalam penyesuaian tarif retribusi parkir yang mulai diberlakukan awal Januari 2017. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, menyatakan hal tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pelayanan parkir di tepian jalan yang salah satu poinnya menyatakan penetapan tarif retribusi parkir dapat diatur melalui peraturan wali kota. Laturiu mengapresiasi supporting dari Kami Kota Ambon yang dinilainya dapat memberi bobot kebijakan yang ditempuh pihaknya bersama eksekutif dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon Japri Taihutu yang menyatakan salut dengan kejelian Kami dalam merespon kebijakan pemerintah mewujudkan kenyamanan di kota ini, terutama dalam hal mengatasi masalah kemacetan dengan menata perparkiran yang baik. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti kegiatan kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang dilaksanakan di sejumlah tempat di Kota Ambon yang kami rangkum dalam segmen Pemilu Kada berikut ini.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah ditetapkan setiap tahunnya untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah. Karena itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya Samlatu Konsina berjanji, jika terpilih memimpin kota Ambon, mereka akan menggunakan APBD untuk kesejahteraan rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu APBD diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran birokrat. Hal itu dikemukakan calon wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya Samlatu Konsina saat kampanye tatap muka dengan warga Benteng Atas Senin sore. Menurut pasangan pantas, walaupun APBD diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, namun hanya dalam prakteknya ternyata lebih banyak terserap untuk kepentingan aparatur. Hal ini tidak boleh terjadi apabila rakyat memberikan kepercayaannya kepada pantas untuk memimpin kota Ambon 5 tahun ke depan. Jika terpilih pada Pilkada serentak 15 Februari 2017, pasangan pantas berjanji akan memberikan porsi lebih kepada belanja publik sehingga rakyat di kota ini lebih makmur dan sejahtera. Sementara Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Luki Watimuri, dalam orasi politiknya mengatakan APBD Kota Ambon harus pro rakyat. Rakyat harus mendapat porsi lebih untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka. APBD peruntukannya jelas untuk kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran birokrat. Dengan tersedotnya anggaran yang lebih besar bagi birokrat, sudah pasti APBD yang ada bukan lagi pro rakyat. Bahkan menurut Watimuri, hingga kiamat pun tidak akan terwujud APBD yang bisa memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat kota ini. Ongen Limba melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kader Partai Golkar Eli Toisuta menyatakan koalisi rakyat akan berjuang bersama Paparisa Baru untuk memenangkan kursi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Dalam koalisi rakyat, ada kaum perempuan yang menyatakan sikap mengawal kerja keras pasangan nomor urut 1 itu memenangkan Pilkada Kota Ambon. Koalisi Rakyat bersama 3 partai pengusung terus memperkuat komitmen memenangkan pasangan nomor urut 1 Richard Luanapesi Syarif Hadler. Dalam Koalisi Rakyat terdapat kaum perempuan yang setia menyatakan komitmen mereka mengawal upaya Paparisa Baru untuk memenangkan kursi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Hal ini terbukti dengan dominasi kaum perempuan dalam setiap kampanye tatap muka yang digelar. Kader Partai Golkar Eli Toisuta dalam kampanye tatap muka yang digelar di Talake menyebutkan perempuan tidak hanya bekerja di dapur. Perempuan yang hadir saat ini dalam kampanye memiliki komitmen memenangkan pasangan Paparisa Baru sebagai pemimpin masa depan kota Ambon. Toisuta menyatakan pasangan Paparisa Baru tidak membeli suara rakyat sebagai bentuk pembelajaran politik. Sementara calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler menyatakan Paparisa Baru datang untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Dengannya rakyat dapat menyatakan hak politiknya sesuai dengan nurani mereka, bukan karena tekanan dan paksaan. 15 Februari akan menjadi pilihan bagi rakyat menilai calon pemimpin yang benar-benar layak menjalankan roda pemerintahan Kota Ambon periode mendatang. Melki Latusawole Sarles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, Hendra Sahertian terdakwa korupsi pembangunan perumahan rakyat tahun 2013 dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Ambon Senin sore. Jaksa menyebutkan terdakwa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan perumahan rakyat di Kabupaten SBB tahun 2013, Hendra Sahertian, kembali diadili di Pengadilan Tipikor Ambon Senin sore.
Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Hendra Sahertian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri dengan kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menegaskan proyek pembangunan perubahan rakyat yang bersumber dari APBN tidak rampung dikerjakan, karenanya negara dirugikan miliaran rupiah. Olehnya itu terdakwa dituntut penjara 7 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah. Selain dituntut, didenda 200 juta rupiah, terdakwa diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah karena terbukti melanggar pasal 2 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa menyatakan siap melakukan pembelaan dalam sidang yang berlangsung pekan depan. Rahmalatul Konsina, Panile Tahid, melaporkan. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, peringatan Hari Dharma Samudra di Tidore, Maluku Utara diwarnai simulasi pembebasan sandera oleh pasukan TNI Angkatan Laut. Simulasi ini menarik perhatian warga karena terdengar bunyi letusan senjata api berkali-kali. Dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut masing-masing Kal Tidore dan Kaloloda diterjunkan dalam simulasi operasi pembebasan sandera saat upacara Hari Dharma Samudra ke-55 di kota Tidore Ahad lalu. Hari Dharma Samudra diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di Laut Aru saat operasi pembebasan Irian Barat. Komandan Lanal Ternate Kolonel Laut Rizaldi mengatakan simulasi pembebasan sandera bertujuan meningkatkan kewaspadaan prajurit terhadap keamanan laut di Maluku Utara. Upacara Hari Dharma Samudra yang kita laksanakan di Tidore Kepulauan ini menggambarkan bagaimana sejarah pertempuran Laut Aru yang dilaksanakan oleh Komodor Yos Sudarso yang bersifat heroik, dan rangkaian sejarah itu juga terkait dengan sejarahnya Tidore. Wali Kota Tidore Ali Ibrahim mengatakan Hari Bakti Samudra merupakan momen untuk mengenang jasa pahlawan pejuang bangsa. Dirinya berharap TNI Angkatan Laut tetap waspada untuk mengamankan perairan Indonesia termasuk Maluku Utara dari berbagai pelanggaran hukum termasuk illegal fishing. Di rencana Insya Allah 2018 akan di pengembangan dan kita lihat mungkin Februari disinggahi oleh tol laut, itu bisa kita pengembangan 2019-18. Simulasi operasi pembebasan sandera mengundang perhatian masyarakat setempat. Terjadi kontak senjata antara pasukan TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam operasi tersebut dengan para penyandera. Suara letusan senjata api terdengar berulang kali saat simulasi berlangsung. Dari Tidore, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Antisipasi korban jiwa karena kecelakaan di laut, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon menggelar simulasi penggunaan rompi penyelamat kepada para penumpang dan calon penumpang. Simulasi itu dilakukan di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Simulasi penggunaan life jacket atau rompi penyelamat bagi para penumpang di Pelabuhan Slamet Riyadi ini menyusul cuaca buruk yang sering melanda perairan di wilayah Maluku. Simulasi ini bertujuan agar para penumpang mengetahui cara penggunaan rompi tersebut bila keadaan darurat. Selain penumpang, simulasi ini juga melibatkan nahkoda dan anak buah kapal antar pulau di Maluku. Kondisi perairan di Maluku dikenal cukup ekstrim di bulan-bulan tertentu, terutama di kawasan perairan Tenggara Jauh, Laut Arafuru, dan Tanimbar. Kepala Pelabuhan Slamet Riyadi, Ongki Maleholo, mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap setiap kapal yang akan berlayar, terutama di saat cuaca buruk. Jaket itu penting untuk keselamatan berlayar ya di kapal. Sewaktu-waktu ada emergensi harus dipakai untuk penumpang. Jadi simulasi yang tadi itu kasih peragakan mereka supaya mereka tahu apabila ada kejadian apa di laut, mereka sudah dipersiapkan cara pemakaian, mereka sudah tahu.
Para penumpang mengaku simulasi ini merupakan hal baru bagi mereka. Bahkan nakoda maupun anak buah kapal tidak pernah menerangkan tentang penggunaan rompi penyelamat kepada penumpang. Ini bantal berenang. Untuk apa? Untuk kan jaga kemungkinan jangan sampai kapal dari mana kan bisa digunakan diri, iya. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan diri itu. Saat ini KSOP kelas 1 Ambon mengeluarkan larangan berlayar bagi kapal berukuran kecil yang melayari antar pulau di Maluku. Larangan itu akan dicabut jika cuaca membaik. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. SMA Negeri 11 Ambon siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Kepala SMA Negeri 11 Ambon, Hilal Watihelu menyatakan pihaknya telah melakukan pemantapan ujian nasional USBN dan ujian nasional dengan metode tryout dan pendalaman soal ujian. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK siap dilaksanakan oleh SMA Negeri 11 Ambon di tahun 2017. Persiapan pelaksanaan ujian nasional itu dengan melaksanakan pemantapan dan tryout bagi para siswa dengan metode pendalaman soal. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Ambon Hilal Watihelu menyatakan pihaknya telah menyiapkan para siswa untuk menghadapi soal ujian, baik ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian nasional. Watihelu menyebutkan pemantapan siswa dan guru dalam menghadapi ujian nasional sangat penting. Hal itu untuk memudahkan para siswa dalam menyelesaikan soal ujian nasional tersebut. Watihelu mengakui untuk ujian sekolah, mata pelajaran yang diuji yakni soal ujian nasional dan soal USBN. Sementara ujian nasional, 3 mata pelajaran yang ditetapkan dan 1 mata pelajaran pilihan. SMA Negeri 11 dan SMA di Kota Ambon sementara mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian 2017. Ujian 2017 ini ada beberapa tahapan yang kami lalui. Jadi ada tahapan untuk ujian sekolah, ada tahapan untuk ujian nasional berstandar ujian sekolah berstandar nasional, dan ada ujian nasional. Ujian sekolah ini meliputi seluruh mata pelajaran yang diuji nasionalkan maupun yang diuji USBN. Sedangkan ujian sekolah berstandar nasional adalah 3 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Dan ujian nasional adalah 3 mata pelajaran umum dan ditambah dengan 1 mata pelajaran pilihan untuk SMA. Watihelu meminta para siswa untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Hal itu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Watihelu berharap melalui pemantapan siswa dan guru, lulusan SMA Negeri 11 Ambon akan mencapai target yang ditetapkan. Rahmalat Konsina dan Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, harga cabai rawit di Pasar Mardika Kota Ambon hingga hari ini masih belum stabil. Belum stabilnya harga cabai rawit itu disebabkan minimnya pasokan komoditi ke Kota Ambon. Sementara harga bawang merah mulai mengalami penurunan. Pekan lalu cabai rawit merah di Pasar Mardika turun dari Rp120.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut sempat bertahan hingga Ahad lalu. Namun kemarin harga cabai rawit kembali menembus angka Rp120.000 per kilogram. Hal ini disebabkan masih kurangnya pasokan cabai rawit ke Kota Ambon dari sentra produksi di Buru dan Seram. Selama ini pasokan cabai rawit yang masuk ke pasar tradisional Mardika Kota Ambon berasal dari Kobisonta Namlea maupun Masohi. Wawan, salah seorang pedagang cabai di pasar Mardika, mengatakan harga cabai di pasar saat ini belum stabil. Bila pekan lalu harga cabai rawit turun sampai Rp80.000, Senin kemarin harga tersebut kembali naik menjadi Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Untuk hari ini ini pembagiannya tadi pengukurannya 100, jadi bisa jual 120, tapi ini kita masih modal kemarin, makanya bisa ukur 100, penjualan 100 di meja. Berarti penjualan di meja kurang lebihnya 120. Sementara harga bawang merah maupun bawang putih yang sebelumnya mencapai Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40 sampai dengan Rp44.000 per kilogram.
Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, keluarga besar Polda Maluku menggelar perayaan Natal Selasa pagi. Perayaan Natal tersebut dipusatkan di Gedung Gereja Maranatha Ambon. Kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa dalam Ibadah Natal yang dilaksanakan keluarga besar Polda Maluku menggunakan tema karya damai sejahtera Allah, hadir bagi semua, dan subtema Natal memotivasi Polri menjadi lebih profesional, modern, dan terpercaya. Berbagai kidung pujian dikumandangkan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pembakaran lilin Natal dilakukan Wakapolda Maluku, Ketua MPH Sinode, Sekretaris Keuskupan Amboina, Sekretaris Klasis Kota Ambon, dan Ketua Panitia. Ibadah Natal dipimpin Pendeta Maxweno, sedangkan pelayan firman dibawakan Pastor Kostan Fat Lolon dan doa syafaat dibawakan Ketua MPH Sinode Pendeta AJ Werinusa. Pastor Kostan Fat Lolon dalam refleksi Natalnya mengatakan peristiwa Natal harus menjadi perubahan dalam hidup orang Kristen. Dari kehidupan orang-orang percaya itulah aktualisasi Roh Kudus dapat terlihat. Sebagai anggota Polri, mereka dituntut profesional, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Melalui momen Natal ini, diharapkan profesionalisme anggota Polri dapat ditingkatkan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas. Ketua Panitia AKBP Eti Nirahua mengatakan, perayaan Natal Polda Maluku ini baru bisa terlaksana karena kesibukan mereka dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Christine Sipahelut, Edi Asril melaporkan. Selanjutnya pemirsa, syukur Natal bagi Sekolah Dasar Negeri 15 Ambon merupakan momen untuk memperbaharui diri. Warga SD Negeri 15 Ambon juga diajak untuk bertobat sehingga mampu menjadi berkat bagi sesama maupun orang lain. Sebagai manusia kita tidak luput dari berbagai Syukuran Natal bagi guru dan siswa di SD Negeri 15 Ambon merupakan momen untuk merefleksikan seluruh kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan selama semester ganjil di lembaga pendidikan itu. Natal juga merupakan refleksi iman umat Kristiani di sekolah itu untuk mengenang lahirnya Yesus Kristus 2000 tahun lampau. Kedatangannya ke dunia merupakan karya terbesar Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Sebelumnya hubungan antara manusia dan Allah terputus akibat ulah manusia sendiri. Namun begitu besar kasih Allah terhadap umatnya sehingga Allah mengaruniakan anaknya hadir ke dunia untuk menyambung kembali hubungan yang terputus itu. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 15 Ambon Max Mailoa dalam pesan dan kesan Natalnya Sabtu pekan lalu. Menurut Mailoa, kasih yang diperlihatkan Allah itu patut menjadi teladan umat saat ini, terutama di lingkup SD Negeri 15 Ambon. Selain syukur Natal, pada kesempatan itu juga dibagikan laporan pendidikan kepada siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 di sekolah tersebut. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Daniel Leitemia mengatakan, Natal terjadi agar umat manusia dapat berdamai dengan Allah serta sesama manusia itu. Tema Natal tahun 2016 menegaskan untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera bagi keluarga maupun sesama. Natal yang dirayakan dengan sukacita itu hendaknya tidak menjadi slogan semata, tetapi dimaknai agar mampu menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh elemen pendidikan di SD Negeri 15 Ambon. Pendeta Sonya Parela dalam refleksinya mengatakan, untuk mendatangkan damai sejahtera umat harus bertobat. Elemen pendidikan di sekolah tersebut dipesankan untuk tidak melakukan pungutan liar dan tidak memeras. Siswa juga diminta rajin belajar untuk mencapai hasil maksimal. Bila semua berjalan dengan baik, maka tema Natal yang menegaskan kehadiran damai sejahtera dapat terwujud. Dalam perayaan Natal tersebut ditampilkan paduan suara Dewan Guru, solois, puisi dan tarian yang dibawakan para siswa. Otis Kotadini melaporkan. Kepala SMK Jaya Negara Ambon, Florianus Nong, melepas 18 siswa untuk mengikuti praktek kerja industri di sejumlah lembaga pemerintah maupun swasta Senin pagi. Mereka nantinya akan melaksanakan praktek selama 3 bulan.
18 siswa ini nantinya akan melaksanakan prakerin selama 3 bulan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Kepala SMK Jaya Negara, Florianus Nong, meminta para siswa tersebut menjaga nama baik sekolah dan bekerja dengan baik selama melaksanakan praktek kerja industri di lembaga-lembaga yang telah bersedia menerima mereka. 18 siswa ini ditempatkan di 10 instansi pemerintah dan swasta, antara lain Lembaga Perbankan, Kantor Pos Cabang Ambon, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, dan Bulog Maluku. SMK Jaya Negara Ambon memiliki 2 program studi, yakni Teknik Komputer dan Jaringan. Selain itu, untuk menunjang sistem pendidikan nasional, SMK Jaya Negara Ambon diarahkan untuk mendukung sistem pendidikan ganda, yakni bekerjasama dengan dunia usaha dan industri guna meningkatkan kualitas lulusan menjadi tenaga yang handal dan profesional. Abu Unga melaporkan.